Nah, perlu kita catat bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah yang penuh dengan darah. Sehingga berkewajiban bagi kita, para generasi muda, para penerus bangsa ini, untuk mempertahankan negara bangsa ini sebagai negara yang bisa menjadi wadah bagi seluruh anak bangsa. Terlepas sukunya apa, terlepas dari agamanya apa, terlepas dari golongan dan organisasinya apa. Harus menjadi rumah yang nyaman. Sehingga kewajiban kita melindungi itu. Jangan sampai negara ini berada di dalam ancaman kaum-kaum, orang-orang, kelompok-kelompok yang mengancam keberagaman itu. Oh, khilafah itu adalah jalan terbaik. Kata siapa? Jika memakai diksi khilafah, yang mau dipakai sistem yang mana? Apakah sistem kepemimpinan ala Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh ahlul akdi, oleh ahlul ahli wal akdi, oleh perwakilan dari tokoh-tokoh kaum pada saat itu, atau melalui sistem yang dipakai oleh Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar itu jadi atau dipilih menjadi khalifah berdasarkan surat wasiat dari Sayyidina Abu Bakar. Narek itu orang teh suruh Jokowi teh penerus saya adalah Gibran misalkan. Apakah kita mau memakai sistem itu? Itu yang dipakai oleh Sayyidina Umar. Apakah kita mau memakai sistem yang dipakai oleh Sayyidina Utsman? Yang mana Sayyidina Utsman itu dipilih oleh sebuah tim, oleh sebuah panitia atau dewan yang hanya terdiri dari 6 orang, yang mana dewan tersebut hanya ditunjuk oleh khalifah pada saat itu, yakni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngatunkeun, kemudian 6 orang ini bersepakat mengangkat Sayyidina Utsman. Jadi kita memakai yang mana? Atau kita mau memakai sistem Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali mengumpulkan para tokoh di Masjid Nabawi untuk berbaiat kepadanya, beliau mengangkat diri sebagai khalifah. Atau mau meneruskan selanjutnya Sayyidina Muawiyah dari jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's check. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, khususon pangarsa Kiai atau ajengan muda Ajmud Kang Fitrah Dani Sohibul Ma'had Pesantren Darul Hufat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau, amin. Qabul. Kemudian para gus, para kiai, terutama mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama yang pengurus dari pusat, Kiai Aminuddin dan rekan-rekan, para kiai, para gus, pimpinan serta pengasuh pondok pesantren di kota Cimahi dan di kota Bandung yang semoga Allah muliakan. Qabul. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali karena pada kesempatan ini saya bisa bermuajahah dengan para kiai semuanya. Tentu ini di luar ekspektasi saya, karena walaupun Cimahi itu kecil, kota Bandung itu tidak seluas Kabupaten Sukabumi dan kabupaten kota lain. Akan tetapi intensitas pertemuan kita relatif sangat jarang. Alhamdulillah, melalui wasilah halaqah ini saya bisa bermuajahah
bertabarruk, mengambil berkah dari silaturahim ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu bahwa saya menjadi narasumber di tempat ini sebetulnya adalah musibah atau kurang pas sebetulnya. Ada yang lebih pas duduk di tempat ini. Namun mungkin kalau di Korea ada drama Korea yang berjudul Anak yang Tertukar. Kalau saat ini di sini ada posisi yang tertukar. Seharusnya Kiai Azimut itu lebih mantap di sini karena beliau orang Jakarta. Wawasannya bukan kebangsaan lagi, tapi internasional. Kalau saya mungkin mau diurusnya Cimahi, gitu, wali kota Cimahi dan sebagainya. Gitu. Tapi tidak apalah, berarti ada keberkahan di situ, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ada pertukaran nasib. Sebetulnya yang duduk di sini memberikan penjelasan itu lebih mantap itu Kiai Baban. Kiai Baban ini, aduh, siapa yang tidak meragukan terhadap Kiai Baban? Tapi karena mungkin beda nasib, beliau saat ini harus mendengarkan apa yang saya utarakan. Biasanya abdi sok ada ugat yang siapkan. Ayo nama sekali ewa. Karena upload lagi berbeda. Siap. Siap, kabul. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menjelaskan terkait halakoh kebangsaan ini, saya ingin bercerita sedikit tentang kisah saya, sedikit saja. Seperti yang tadi diuraikan oleh moderator bahwa di CV tadi, dari riwayat pendidikan itu, saya pernah mondok di sebuah pesantren. Yang mana pesantren tersebut pesantren ternama di Jawa Barat. Mualbid dalam bahasa Sunda. Tidak begitu lama, lumayan 3 tahun. Selama di pesantren itu, segala pelajaran, segala hal yang telah saya pelajari, baik di sekolah ataupun di pesantren lain, buyar. Karena apa? Karena selama di pesantren itu diajarkan doktrin-doktrin terkait negara. Dan sayangnya, pesantren tersebut berafiliasi dengan organisasi yang saat ini sudah dibubarkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa santri yang mondok di sana otaknya itu sudah terkontaminasi karena didoktrin habis-habisan bahwa negara ini adalah negara togut, bahwa hukum yang diberlakukan di negara ini adalah hukum syaitan. Sehingga dengan berbagai cara kita harus bisa merebut negara ini agar sesuai dengan tracknya versi mereka. Sungguh disayangkan. Karena apa? Karena mereka itu tidak menyadari dan tidak memahami tujuan dari para pendiri bangsa ini mendirikan bangsa Indonesia yang berlatar belakang majemuk dan heterogen. Sehingga cita-cita mereka yang dianggap mulia itu ialah mengembalikan Indonesia ke jalan yang benar dengan maksud untuk membangun negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala versi mereka. Apa yang dapat kita pelajari? Dari sekian banyak tempat yang di mana saya menimba ilmu di situ, saya mengambil banyak pelajaran terkait apa itu organisasi, apa itu negara, apa itu bangsa. Karena pondok pesantren itu berafiliasi terhadap ormas yang saat ini dilarang. Otomatis segala sesuatu tentang negara ini semuanya salah. Yang paling memprihatinkan bukan hanya identitas keagamaan yang dijadikan dasar, akan tetapi identitas madhab. Mereka ingin mendirikan negara Indonesia ini bermadhab Syafi'i, bukan hanya Islam. Jadi syariat Islam dulu, tapi Syafi'i kan lebih berbahaya lagi.
identitasnya itu lebih mengkerucut lagi. Nah, hadirin sekalian, dari kutipan ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, itu surat Az-Zumar ayat 39. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amin. Ucapkan wahai Muhammad, i'malu kepada umat, kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Beramallah, berbuatlah ala makanatikum sesuai dengan keberadaan kalian. Ini amil karena sesungguhnya aku pun berlaku demikian. Dari kutipan ini sangatlah jelas korelasinya dengan tujuan pendirian negara bangsa di Indonesia oleh para pendiri bangsa kita. Ini tujuannya jelas. Sesuai dengan ayat tadi. Menjadikan agama Islam itu sebagai nilai, sebagai value. Bukan sebatas formalitas saja. Karena para pendiri bangsa ini tidak bisa menutup mata realitasnya di negara Indonesia ini. Kalangan majemuk, heterogen. Bukan homogen, bukan terdiri dari satu kelompok, satu macam, satu pemikiran, satu agama, satu suku, satu ras, tapi dari bermacam-macam, sehingga dibutuhkan satu konsep besar yang disebut dengan negara bangsa. Kami bangsa Indonesia, bukan kami umat Islam Indonesia, bukan kami suku Jawa di Indonesia, tidak, tapi kami bangsa Indonesia. Nah, perlu kita catat bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah yang penuh dengan darah. Sehingga berkewajiban bagi kita, para generasi muda, para penerus bangsa ini, untuk mempertahankan negara bangsa ini sebagai negara yang bisa menjadi wadah bagi seluruh anak bangsa, terlepas sukunya apa, terlepas dari agamanya apa, terlepas dari golongan dan organisasinya apa. Harus menjadi rumah yang nyaman. Sehingga kewajiban kita melindungi itu. Jangan sampai negara ini berada di dalam ancaman kaum-kaum, orang-orang, kelompok-kelompok yang mengancam keberagaman itu. Karena pemahaman tentang Islam yang mereka pahami itu, menurut kita tidak benar kalau kita tidak mau menyebut mereka salah. Mengapa tidak benar? Karena tentu saja jika kita melihat flashback ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak pernah mendirikan sebuah negara agama. Tidak pernah mendirikan negara berdasarkan kaum, berdasarkan suku. Tidak pernah. Rasul mendirikan negara Madinah yang asalnya itu dari kota dari Yasrib. Kemudian diganti oleh Rasul menjadi negara Madinah, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari banyak kelompok, banyak suku, dan banyak agama. Dalam Piagam Madinah, dalam pembukaannya itu, dalam pembukaan, kata Rasul, hada kitabun min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini proklamasi, ini ketentuan, ini aturan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minina wal muslimina, di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam, min Quraisyin wa Yasrib, dari golongan Quraisy dan orang Madinah. Madinah pada saat itu terdiri dari macam kelompok, macam agama. Ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani. Tapi dalam Piagam Madinah mereka berkomitmen di bawah proklamasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman tabi'ahum falahiqo bihim wajahada ma'hum. Bersepakat untuk menggabungkan diri, meleburkan diri dari berbagai kepentingan menjadi satu kepentingan. Kepentingan negara Madinah, kepentingan bangsa. Bukan kepentingan kelompok lagi. Tidak
ada itu kaum Muhajirin, tidak ada kaum Ansor, tidak ada Bani Khazraj, tidak ada Bani Auf, Bani Aus dan sebagainya, tidak ada. Yang ada adalah penduduk Madinah. Annahum ummatan wahidatan min dunin nas. Dalam proklamasi itu, mereka semua yang tadi disebutkan itu memproklamasikan diri sebagai satu bangsa, ummatan wahidah. Umat itu bangsa, wahidah itu satu. Min dunin nas, dari sekelompok orang, dari komunitas, dari sekian banyak orang. Nah, jika kita menelaah piagam Madinah tersebut, lalu mengapa kita di Indonesia masih ada pemikiran ingin mengubah dasar negara ini dari negara bangsa menjadi negara agama? Toh Rasul saja tidak demikian. Yang dibangun oleh Rasul itu bukan Darul Islam, tapi Darus Salam. Sehingga dengan adanya Darus Salam, nilai yang diambil maqasidus syariah itu terpelihara. Hifdun nasl, hifdul akal, hifdul mal, hifdud din, terjaga, terpelihara. Jadi sangat aneh jika ada komponen bangsa ini yang masih mempunyai mimpi. Mengapa dikatakan mimpi? Karena tidak realistis. Tidak realistis jika semua negara yang saat ini sudah ada, semua dibubarkan dan melebur dalam satu sistem yang disebut khilafah. Tidak realistis, tidak rasional. Kudu nungguan adalah Indonesia bubar, Malaysia bubar. Lamun ditungguan lila berarti harus diperangi supaya balubar. Kemudian umat Islam seluruh dunia akhirnya bersatu dalam satu panji yang disebut panji khilafah. Kan itu hal yang tidak realistis. Sehingga bendera mereka teh karena iya wae, karena kiamat wae, panji naon kiamat wae. Karena yang dicita-citakannya itu adalah turunnya Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi jadi kiamat atau. Maka karena kiamat wae. Makanya dalam pemikiran mereka tidak ada optimisme, selalu pesimis. Melihat setiap orang selalu pesimis. Nah, hadirin sekalian, para pendiri bangsa ini sudah bersusah payah. Semua perdebatan yang kita semua hadirkan pada saat ini terkait kunaon bangsa ieu teh teu Indonesia teu negara Islam, kunaon bangsa ieu teh teu negara ini negara itu sudah dipikirkan melalui perdebatan yang sangat panjang dan mendalam oleh para pendiri bangsa ini, sehingga konsensusnya adalah bangsa ini adalah bangsa Indonesia, negara berdasarkan bangsa, sehingga nilai kebangsaan itulah yang harus kita kedepankan, yang harus kita tinggikan serta harus kita lindungi. Ini yang perlu kita pertahankan. Kebetulan saat ini menjelang pemilu, disitulah peran kita untuk mempertahankan negara ini, mempertahankan konstitusi negara ini agar konstitusi itu bisa menjadi rumah, bukan hanya rumah, tapi menjadi perlindungan bagi seluruh anak bangsa ini. Tidak hanya umat Islam, tidak hanya umat Kristiani, tapi seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh agama, semuanya berada di dalam sebuah wadah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada tawar-menawar lagi. NKRI harga mati, tidak boleh ada negosiasi apapun, baik itu melalui jalan-jalan yang ilegal ataupun dengan jalan yang legal sekalipun. Salah satu partai didirikan untuk mengubah negara Pancasila ini jadi negara berdasarkan syariah. Itu tidak bisa, walaupun melalui jalan legal, yakni membuat partai politik, ingin menguasai parlemen, dan kemudian ingin mengamandemen undang-undang. Itu tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan. Karena perpecahan akan terjadi, chaos akan terjadi jika itu kita biarkan. Tawaran apalagi yang paling bagus selain yang telah digariskan dan ditetapkan oleh pendiri bangsa ini sebagai sebuah bangsa? Tidak ada. Oh, cenah khilafah itu adalah jalan terbaik. Kata siapa? Jika memakai diksi khilafah yang mau dipakai
Sistem yang mana? Apakah sistem kepemimpinan ala Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh ahlul akdi, oleh ahlul ahli wal akdi, oleh perwakilan dari tokoh-tokoh kaum pada saat itu, atau melalui sistem yang dipakai oleh Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar itu jadi atau dipilih menjadi khalifah berdasarkan surat wasiat dari Sayyidina Abu Bakar. Narek itu orang teh Sur Jokowi teh penerus saya adalah Gibran misalkan. Apa kita mau memakai sistem itu? Itu yang dipakai oleh Sayyidina Umar. Apakah kita mau memakai sistem yang dipakai oleh Sayyidina Utsman? Yang mana Sayyidina Utsman itu dipilih oleh sebuah tim, oleh sebuah panitia atau dewan yang hanya terdiri dari 6 orang, yang mana dewan tersebut hanya ditunjuk oleh khalifah pada saat itu, yakni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngantunkeun, kemudian 6 orang ini bersepakat mengangkat Sayyidina Utsman. Jadi kita memakai yang mana? Atau kita mau memakai sistem Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali mengumpulkan para tokoh di Masjid Nabawi untuk berbaiat kepadanya, beliau mengangkat diri sebagai khalifah. Atau meneruskan selanjutnya Sayyidina Muawiyah dari Bani Umayyah yang memproklamirkan diri, dan kemudian diteruskan dengan tradisi saling mewariskan kepada anak laki-lakinya. Apa memakai itu di sisi kerajaan? Jadi tidak bisa negara ini dihancurkan dengan logika-logika yang seolah-olah benar sesuai syariat, seolah-olah rasional menurut logika. Tidak bisa. Sudah susah payah para pendiri bangsa ini untuk menetapkan bangsa ini sebagai bangsa yang plural, terbuka, menjadi rumah bagi semua golongan. Prinsip kesetaraan, prinsip persatuan, keadilan, dan sebagainya, itu adalah nilai dari agama. Jangan salah. Jadi bukan dari agama itu yang kita ambil itu bukan hanya simbolnya saja, akan tetapi value-nya, maqasid syariahnya, tujuannya, itu yang kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berbangsa dan bernegara. Itu jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah pas. Karena apa? Seperti kita ketahui, lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena pada saat itu terjadi dikotomi yang sangat luar biasa di antara umat Islam. Bukan hanya terpolarisasi, tapi terdikotomi. Artinya dikotomi itu sudah mencapai tahap takfiri. Kalau terpolarisasi mungkin hanya terpecah dalam pendapat, tapi terdikotomi di kota-kotakan, lamun teu berarti salah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Dhahiriyah. Ya akal, ya tekstual, ya kontekstual. Ya akal, ya dohir ayat. Ya masrahkeun sadayana takdir kumaha Allah, ya sadayana takdir teu aya sangkut paut sareng Allah kumaha. Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir di tengah-tengah. Bukan sebagai aliran kompromi, bukan. Akan tetapi sebagai ajaran yang murni datang dari Rasulullah SAW. Kalau kompromi nggak mengkompromikan antara Qadiriyah dengan Jabariyah, tidak. Akan tetapi ajaran yang sesungguhnya datang dari Rasulullah SAW, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga disitulah secara filosofi turun kepada para pendiri bangsa ini. Aya nu hayang negara agama, aya anu hayang negara sekuler. Aya nu hayang negara ateis, negara komunis, aya nu hayang bahwa ini teh harus negara agama. Nah, para pendiri bangsa ini tidak mengkompromikan itu, akan tetapi membuat suatu keputusan bahwa yang benar negara ini adalah negara berdasarkan bangsa. Jadi seperti itu. Nah, momentumnya itu sangat tepat hadirin. Karena saat ini tanggung jawab kita itu, peran kita itu untuk melindungi bangsa ini adalah saat ini.
tahun 2024 salah satunya. Melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum. Di mana kita bisa langsung mengambil keputusan. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa ini. Siapa yang akan bertanggung jawab mempertahankan konstitusi bangsa ini. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap bangsa ini menjadi rumah bagi seluruh golongan, seluruh umat, seluruh manusia, seluruh anak bangsa Indonesia. Siapa? Nah, oleh karena itu, kata saya mengutip Gus Irfan Yusuf Hasim Tebu Ireng, kata beliau, kita itu harus menulis sejarah. Sejarah itu, kalau bahasa Inggrisnya itu history, terdiri dari dua kata, his story, ceritanya. Bukan my story, apalagi our story. Bukan cerita kita, apalagi cerita saya. Tapi ceritanya. Akan tetapi perlu diingat bahwa sejarah itu hanya ditulis oleh pemenang. Bukan oleh pecundang. Sejarah sekali lagi hanya ditulis oleh pemenang, bukan pecundang. Maka kita harus jadi pemenang. Agar kita bisa menulis sejarah bangsa ini dengan sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menang? Kumaha caranya supaya kita menang? Menjadi pemenang, supaya kita bisa melindungi bangsa ini, supaya kita bisa meneruskan para muasis negeri ini, para pendiri bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa mencapai tujuannya, yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu bagaimana? Ya, melalui pemilu itu. Salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Namun salah satu itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kita akan memilih komandan, karena kita akan memilih imam, akan memilih pemimpin. Pemimpin seperti apa yang akan kita pilih? Maka harus kita lihat rekam jejaknya, sejarah itu. Mana calon yang belum pernah bersentuhan dengan kaum-kaum, kelompok-kelompok, orang-orang yang ingin merubah dasar negara ini. Mana calon yang sama sekali menutup pintu negosiasi dengan kelompok-kelompok yang ingin menjadikan negara ini negara agama. Saudara Sayyidina Ali, kejahatan itu akan terus ada, akan terus berlangsung, akan terus eksis. Kejahatan dan kezaliman. Bukan karena banyaknya para penjahat, bukan. Akan tetapi apa? Akan tetapi karena diamnya orang-orang baik. Karena diamnya orang-orang baik. Jadi ada orang yang disebut teman, orang dolim atau orang baik. Lamun orang yang disebut orang baiknya ulah cicik atuh. Tatkala ada sarana untuk kita menentukan nasib negara ini, bangsa ini, kita diam saja. Kita menganggap itu bahwa hal yang tidak penting. Kamu golput mah, kamu bahan kade. Kamu golput mah. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu tugas kita, kewajiban kita. Nah, bangsa ini tidak boleh bubar, bangsa ini tidak boleh bercerai-berai, bangsa ini tidak boleh berada di ambang kehancuran hanya diakibatkan kita salah memimpin. Oleh karena itu, sekali lagi, saya tidak sedang berkampanye karena bukan forumnya. Tapi saya mempromosikan dan mengajak orang baik untuk memilih orang baik. Orang cerdas memilih orang yang cerdas. Demikian, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.